Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat Ustadz Nana Cahana, yang terhormat Dewan Asatiz dan Asatizah beserta jajarannya, yang saya cintai santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang megang makanan ditaruh dulu makanannya. Yang megang makanan ya. Belum waktunya buka, santai. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidin at-tahirin. Tidak lama saya duduk di sini, saya hanya ingin menderes apa yang pernah saya ketahui tentang larangan putus asa dari rahmat Allah. Jamaah santri, kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak ada yang namanya putus asa. Dengerin ya, nggak ada yang namanya putus asa. Siapa yang putus asa, maka nerakalah tempatnya. Jangan sampai tatkala kita kehilangan harapan, tatkala kita sering mendapati kegagalan, terus kita putus asa, terus kita berkata, oh Allah sungguh tidak adil. Sama sekali tidak. Sesungguhnya bisa jadi Allah menyimpan sesuatu yang lebih baik di balik apa yang kita harapkan, di balik apa yang kita rencanakan. Saya mau membacakan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Santri putra dan santri putri tahu nggak siapa Ibnu Mas'ud itu? Nah, oke ya. Sayyidina Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi yang bacaannya paling bagus. Bacaan Al-Qur'an itu paling bagus. Beliau mempunyai kaki yang dinsleng. Apa dinsleng itu? Kakinya tuh pincang ya. Nah, Sayyidina Ibnu Mas'ud ini pernah suatu ketika dengan beraninya beliau membacakan ayat Al-Qur'an di hadapan para kafirin, di hadapan para musyrikin. Akhirnya dia ditendang, dia dipukul, hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Akhirnya ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa sih lu beraninya bacain Al-Quran di hadapan orang-orang yang jelas gak suka sama bacaan Al-Quran? Kenapa kok kamu bisa seberani itu? Sayyidina Ibnu Mas'ud menjawab, oh sungguh, bagaimana mungkin saya adalah seorang muslim sementara mereka menilai orang muslim adalah orang yang lemah, orang yang tidak pemberani. Maka saya buktikan saya adalah orang yang berani. Walaupun pada akhirnya dia ditendang, dia dipukul hingga jatuh pingsan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah al-fajir
arji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala min ibadil muqnitin. Yang artinya, nah ini pelajaran penting buat santri-santri ya. Seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah, padahal dia sering berbuat dosa, tapi dia ingin mengharapkan rahmat Allah, itu lebih dicintai Allah ketimbang orang taat, tapi orang itu suka memutus rahmat Allah. Tahu nggak maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu seseorang yang sering berbuat dosa, entah miras, entah pacaran. Nah, ini santri yang pacaran siapa nih? Ya, pacaran. Main poker, pokoknya segala maksiat lah. Tapi dia itu nggak suka dengan semua maksud itu tuh. Aslinya dia itu nggak suka sama perbuatan itu tuh. Dia itu terpaksa pacaran, itu terpaksa. Aslinya dia itu nggak suka pacaran itu. Dan dia itu mengharapkan rahmat Allah. Maka orang itu lebih dicintai Allah ketimbang orang-orang yang taat, tapi dia itu senang memutus rahmat Allah. Orang yang memutus rahmat Allah ini kayak gini, dia sholat, nah, dia ngaji, dia punya ilmu, tapi kerjaannya itu membuat orang lain kecewa, membuat orang lain putus asa. Dalam artian putus asa ini, misalnya si A bersedekah, si B ngomong, ngapain lo sedekah, miskin lontar. Nah, kayak gini nih, ini namanya menggembosin. Menggembosin itu membuat orang lain putus asa. Nah, dalam artian di sini itu, nah, kelak orang yang kayak si B ini, kelak orang ini yang bakal celaka. Jangan sampai kita jadi santri di pondok pesantren Ar-Rahmat ini, kita punya teman banyak, punya teman hujroh, punya teman sekelas, tapi kerjaannya kita ini membuat teman-teman kita ini malas. Mau ngaji bil kolam, bilangnya, udah, lu abis begadang, lu tuh ngantuk, mending tidur aja dah. Nah, itu jangan. Sekarang kan puasa ya, puasa, umpamanya semalam begadang, nunggu sahur kerjaannya tuh. Setelah subuh ada pengajian abi, ngaji bil kolam. Malahan ngomongnya, udah, lu tuh kan abis begadang, udah, mending tidur aja, ntar gampang ngaji belakangan. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh, orang-orang yang kayak gitu, hati-hati nih, yang senior nih, yang suka ngajak juniornya buat yang nggak bener nih, hati-hati ya, jangan sampai kayak gitu. Diriwayatkan ya, ada seseorang pemuda yang berasal dari umat terdahulu dari sebelum zaman Nabi Muhammad. Nah, dia ini kerjaannya tuh ibadahnya sungguh-sungguh, sholatnya tekun, nah, ibadahnya rajin, sedekahnya jalan. Tapi dia itu nggak suka kalau ada saingan. Misalnya ada yang suka sholat, sama-sama suka sholat, dia itu nggak suka, pengennya dia aja yang dipujinya tuh, dia nggak suka. Nah, akhirnya terus berlanjut kayak gitu, dia itu akhirnya meninggal. Nah, akhirnya dia itu apa? Dia itu meninggal. Tidak lama setelah meninggal, dia dipanggil di hadapan Allah. Dia disidang di hadapan Allah. Ditanya ya, akhirnya ditanya. Sebelum Allah bertanya, malah dia nyelangin pertanyaannya Allah. Dia ngedahuluin. Dia berkata, ya Allah, saya ini kan udah ibadah, udah sedekah, udah naik haji. Kira-kira balasannya buat saya apa? Dengan lancangnya dia berkata kayak gitu. Akhirnya Allah menjawab, sesungguhnya balasan untukmu adalah neraka. Nah, kaget enggak kalau kita di posisi dia? Kaget enggak ini? Ibadahnya lama, sholatnya rajin,
sedekahnya udah banyak, kok tiba-tiba balasannya neraka? Nah, kaget enggak? Iya. Yang putra kaget enggak? Nah, akhirnya dia tanya, ya Allah, kok saya malah masuk neraka? Ini gimana ceritanya? Saya kan ibadahnya banyak, kok saya masuk neraka? Nah, Allah menjawab, sesungguhnya kesalahan kamu di dunia adalah senang memutus rahmat Allah. Takbir. Maka kita punya banyak teman. Kita punya banyak teman di pondok ini. Kita harus menjadi contoh. Sebab kalau kita memberi contoh itu memang gampang. Memberi contoh itu, lu sholat sana sholat, lu sana ngaji. Sedangkan kitanya nggak ngaji, kitanya nggak sholat. Makanya jadi contoh itu lebih sulit daripada mencontoh. Nah, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, ini kebalikan dari pemuda tadi. Nah, pemuda ini tuh hidup di zaman Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, dia ini ibaratnya dalam sebuah masyarakat itu sampahnya masyarakat. Kalian ngerti nggak sampah itu apa sih sampah? Nah, sampah masyarakat itu orang yang paling nggak disukai, orang yang paling nggak dicintai. Nah, seumur hidup dia itu nggak ada amal ibadahnya sama sekali, selain cuman mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha il Muhammadur Rasulullah. Nah, akhirnya saking takutnya ya, emang dia itu udah kebiasaannya berbuat dosa terus, ibadahnya enggak, dia cuman bisa mengucapkan kalimat tauhid itu. Akhirnya tidak lama dia mendapat mimpi. Mimpinya itu dia bertemu seorang malaikat, dan malaikat itu berkata, wahai fulan, umurmu sudah pendek, umurmu sebentar lagi akan dicabut. Akhirnya tidak lama setelah itu, seorang laki-laki ini ya, dia bilang kepada istrinya, bilang kepada anak-anaknya, bilang kepada karib dan sahabatnya. Dia berkata, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya umurku tidak lama lagi. Udah tak? Alhamdulillah. Udah. Nanti ya untuk yang SMP, yang khusus, kalau untuk SMP khususnya nanti perhatiin kitab Usfuriyah, nanti dilanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.